semuanya, perkenalkan, nama saya Tasya Dermula, NIM 18060121 dari kelas B4 PGSD 2018. Perkenalkan, saya Tasya Dermula dari IPID Sriwangi. Di sini saya akan mewawancarai Ibu mengenai pendampingan pembelajaran selama masa COVID-19. Kalau boleh tahu, nama Ibu siapa? Nama Ibu Astrianingsih, umur 33 tahun. Pekerjaan ibu rumah tangga. Ya. Kalau misalkan anak Ibu itu umurnya berapa tahun? Anak saya yang satu umur 7 tahun, kelas 2 SD. Terus yang satu lagi kelas 1 SMP, umur 12 tahun. Di sini saya akan membacakan pertanyaan buat Ibu. Yang pertama itu, bagaimana cara Ibu membagi waktu antara mengerjakan pekerjaan rumah dengan mendampingi anak belajar di masa pandemi ini? Ya pertama mengerjakan pekerjaan rumah dahulu, terus mendampingi anak untuk belajar. Apakah Ibu selalu mendampingi anak belajar atau Ibu hanya menyuruh anaknya belajar tanpa didampingi? Selalu mendampingi. Jika anak tidak mengerti kan harus ada pendampingan, apalagi masih kecil. Ya, baik. Adakah kesulitan saat mengerjakan anak? Kalau kesulitan ada pasti ya. Ya, pasti ada. Iya pasti. Iya. Apalagi kan keterbatasan ya. Iya, keterbatasan. Pendidikan saya sebagai seorang ibu Ya. cuman pendidikan SMP. Ya. Pasti. Lalu aplikasi apa sih yang Ibu gunakan untuk mendampingi anak belajar untuk menjadikan penunjang bagi anak? Terus atau Ibu hanya belajar dari buku saja? Si anak Ibu ya? Iya, dari buku. Kadang-kadang ya biasa. Oh, dari buku. Iya, buku. Terus Google gitu. Oh, ya, dari Google. Ya. Jadi tidak ada aplikasi lagi ya Bu ya? Iya. Apakah pembelajaran di masa pandemi mempermudah anak untuk menyerap pembelajaran? Menyerap. Ya, jadi sama masa pandemi ini si anak tuh mudah gak sih menyerap pembelajaran? Oh, ya kadang-kadang susah ya, gimana anak mutan anaknya Ya. kan. Iya, kadang-kadang susah. Jadi orang tuanya yang pusing. Ya pasti ya. Baik. Lalu apakah pihak sekolah pernah melakukan pembelajaran tatap muka atau yang bisa kita sering sebut jarunjung seperti itu? Apakah Kalau jarunjung pernah, cuman sebentar karena ada PSBB terus PPKM ya. Jadi Sekarang mah enggak ya? diberhentikan lagi. Lalu apa Ibu bisa mengajarkan semua materi yang dipelajari anak atau ada beberapa materi yang kesulitan? Pasti ada. Ya. Iya. Jadi tidak semuanya. Iya, jadi tidak semuanya. Kadang-kadang bisa lah nanya ke gurunya gitu. Jika ada materi yang sulit, Ibu meminta bantuan siapa? Ke apa ya? Nanya-nanya, kalau nggak ke guru ya pasti Google lagi. Google lagi. Guru Google gitu ya Bu? Iya. Lalu bagaimana sih rasanya yang Ibu rasakan setelah menjadi guru bagi anaknya sendiri? Yang dirasakan cukup sulit. Sangat sulit ya Bu? Sangat sulit, iya. Mana ada ini itu kan kalau anak kurang mood kan jadi gimana ya, susah untuk diaturnya. Iya. Kadang-kadang pengen main dulu gitu, harus banyak-banyak membujuk. Ekstra sabar aja Iya. ya. Lalu menurut Ibu lebih baik sekolah daring atau tatap muka sebenarnya? Kalau menurut saya lebih baik tatap muka karena lebih efektif. Kalau di rumah kan tidak efektif ya. Kebanyakan main HP. Ya pasti ya. Iya. Itu dapat efek samping. Iya. Ya Ibu, terima kasih. Mohon maaf yang mengganggu waktunya. Iya, sama-sama. Bagaimana cara Ibu
membagi waktu antara mengerjakan pekerjaan rumah dengan mendampingi anak belajar di rumah. Oh iya, jadi saya sebisa mungkin bangun dari subuh mengerjakan tugas rumah. Setelah selesai saya mendampingi anak saya yang kecil dulu yang kelas 3. Kalau yang gede selalu saya juga selalu dipantau gitu. Ya. Ya. Lalu apakah ibu selalu mendampingi anak belajar atau ibu hanya menyuruh anaknya belajar tanpa didampingi? Selalu didampingi, soalnya kan anak harus dibimbing, Ya. harus dikasih arahan seperti itu. Baik. Adakah kesulitan saat mengajarkan anak? Ada sebuah sepertinya kalau anaknya lagi rewel itu saya suka pusing, apalagi kan ibu rumah tangga banyak kerjaan Ya, seperti pasti. itu. Suka rewel memang. Kesulitannya jadi si anak itu rewel karena Ya. mudah-mudahan kali ya. Ya, gitu. harus kita ini dulu gitu, gimana maunya anak dulu gitu. Iya. Ya. Aplikasi apa yang ibu gunakan untuk dijadikan penunjang belajar bagi anak atau anak hanya belajar dari buku saja? Dari buku ada, terus kalau saya nggak bisa, sebisa mungkin saya tanya ke kakaknya gitu, seperti itu. Apa ibu suka menanyakan atau searching gitu dari Google? Ya kalau selalu susah misalkan ya kali-kali suka, tapi kan kalau pelajaran SD mah pastilah bisa gitu. Tapi kalau misalkan tugas-tugas dari sekolah itu apakah anak tugasnya dikirimkan ke WhatsApp atau ke mana gitu? Ya dijapri ke ibu gurunya. Oh, iya. Di pasar. Apakah pembelajaran di masa pandemi mempermudah anak untuk menyerap pembelajaran, Bu? Tidak, soalnya kan di HP kan anak itu kadang suka pusing, suka bingung, kadang orang tua juga gitu kalau di HP mah beda sama tatap muka. Apakah pihak sekolah pernah melakukan pembelajaran tatap muka atau jalunjung? Pernah waktu kelas 2 jalan ujung, cuman itu kegiatannya cuma 2 kali atau 3 kali, keburu ada yang terkena COVID di wilayah. Jadi nggak ada. Apa ibu bisa mengajarkan semua materi yang dipelajari anak atau ada beberapa materi yang kesulitan? Kadang ada yang kesulitan. Pasti ya. Pasti. Jika ada materi yang sulit, ibu meminta bantuan siapa? Sama kakaknya. Kakaknya kan kakaknya. lebih jelas SMA. Bagaimana rasanya yang ibu rasakan setelah menjadi guru bagi anaknya sendiri? Ya kita jadi tahu pelajaran anak kita jadi bisa gitu. Setiap hari kan mengerti itu melihat pelajaran anak, jadi kita juga jadi bisa Ikut gitu. belajar ya, Ikut Bu, ya? belajar. Menurut ibu lebih baik sekolah daring atau tatap muka? Lebih baik tatap muka, soalnya anak saya beda. Kalau sama bu guru itu langsung bisa dia, kalau sama saya susah. Iya, susah masuknya. pasti. Iya. Bagaimana cara ibu membagi waktu antara mengerjakan pekerjaan rumah dengan mendampingi anak belajar di rumah? Kalau ibu mah yang diduluin anaknya, jadi supaya tenang kalau udah ada tugas dari sekolah lewat ya online, Ya. kerjakan dulu ibu mah. Jadi mendahulukan mendampingi anaknya dulu belajar gitu Ya, ya mendahulukan supaya tenang gitu kan Ya. udah dikerjakan. Selesai gitu ya, Bu ya? Iya, iya. Lalu yang kedua, apakah ibu selalu mendampingi anak belajar atau ibu hanya menyuruh anaknya belajar tanpa didampingi? Selalu didampingi kalau ibu mah didampingi terus. Adakah kesulitan saat mengajarkan anak? Suka ada kesulitan jujur. Iya ibu mah. Contohnya gimana? Kesulitan kayak gitu. Ya kesulitan kalau kurang paham gitu. Jadi gimana ini teh suka ya. Aplikasi apa yang ibu gunakan untuk dijadikan penunjang belajar bagi anak atau anak hanya belajar dari buku saja? Dari buku saja. Oh, hanya dari buku saja. Iya dari buku saja buku semua. Tapi kalau misalkan ada kesulitan untuk menjawab pertanyaan, apakah ibu selalu menggunakan searching itu dari Google atau pakai aplikasi apa untuk menceritanya? Enggak, ibu mah nanya we ke anak kan sekolah ya. Ya, Kayak udah kerja. ya, suka nanya we sama anak iya. ibu mah. Lalu apakah pembelajaran di masa pandemi mempermudah anak untuk menyerap pembelajaran? Jadi anaknya selama masa pandemi ini si anak jadi lebih mengerti pembelajarannya atau Kurang, kata ibu mah kurang mengerti di rumah mah. Ya, kurang mengerti anaknya susah. ya, saya Iya.
Apakah pihak sekolah pernah melakukan pembelajaran tatap muka atau yang disebut jaring zoom waktu itu? Ya pernah waktu di kelas 2 ada 2 kali kalau nggak salah. Iya. Apakah ibu bisa mengajarkan semua materi yang dipelajari anak atau beberapa materi yang kesulitan? Enggak semuanya. Jadi ada bisa. beberapa Ya ada yang yang nggak bisa kesulitan. kesulitan. Jika ada materi yang sulit, apakah ibu meminta bantuan siapa? Kakaknya yang udah kerja itu, kalau kakaknya nggak ada sama bibinya. Masalah bibinya. Bagaimana rasanya yang ibu rasakan setelah menjadi guru bagi anaknya sendiri? Ya ibu juga suka gini ya, di hati teh berat kayaknya itu jadi guru teh di sekolah teh, makanya aduh harus Apalagi- buat ibu guru teh Ya, apalagi benar-benar. banyak gitu ya. Ya kalau belajar di rumah kan anak-anak teh ya kadang-kadang kan sama mamanya sendiri mah suka gimana ya, Susah ya. ya. Suka berat lah ya. Iya. Menurut ibu lebih baik sekolah daring atau tatap muka? Lebih baik tatap muka kata ibu. Ya. Jadi sekarang belajar apa? Belajar matematika. Matematika. Yang mana? Sekarang materinya apa sih? Materinya ini ya. Membaca bilangan 3 angka. Sebelumnya udah tahu apa itu ratusan, puluhan, sama satuan. Udah. Udah. Yang kayak gimana yang satuan? Kalau satuan itu memiliki 1 angka. Kalau puluhan memiliki 2 angka. Kalau ratusan memiliki 3 angka. Nah, coba ini contohnya. Nih, dapatkah kamu menuliskan nama bilangannya? Angka 4 memiliki nilai 400. Angka 5 memiliki nilai 50. Angka 7 memiliki nilai 7. Jadi 4-nya jadi tadi itu apa? 4-nya 400 ditambah 5-nya 50 karena puluhan dan memiliki 2 angka. Dan angka 7-nya itu adalah Satuan. 7 aja ya berarti. Kalau misalkan kita jumlahkan 400 ditambah 50 ditambah 7 berapa? Kita tunda di sini ya, 4-nya angka 4 di sini, angka 5-nya di tengah dan angka 7-nya di belakang. Coba sekarang ada soal nih. Soal ini yang 200 ditambah 40 ditambah 1. Gimana cara pengerjaannya? Gimana? Coba 200 itu apa? 200 ratusan, 40-nya 40-an dan satunya Satunya jika dijumlahkan 200 ditambah 40 ditambah 1 itu berapa? Kalau yang belakangnya berapa? 2 1 dibacanya apa? 240. Betul sekali. Coba sekarang Minggi tulis di sini angkanya. Tadi hasilnya 240 iya dibaca terus terus karena yang angka 4 ini puluh
udah tahu ya. Coba ibu mau tes sendiri. Kalau misalkan ada 3 angka itu disebutnya apa? 300. Satu. Kalau misalkan ada 2 angka, kalau ada 1 angka, Satuan. iya pinter. Sekarang udah tahu ya.